Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini, mekanisme vaskuler pada inflamasi. Oke, kita mulai. Untuk pendahuluan, inflamasi merupakan respon vaskuler. Inflamasi ini merupakan respon vaskuler. Respon vaskuler pada jaringan tubuh akibat cedera. Inflamasi ini merupakan respon vaskuler pada jaringan yang cedera. Cedera oleh apa? Cedera oleh trauma mekanik, zat kimia, mikrobial, proses imun, radiasi, dan lain sebagainya. Apapun penyebabnya, cedera jaringan ini akan mengakibatkan respon vaskuler yang sering diistilahkan sebagai inflamasi. Nah, seperti apa respon vaskulernya? Nah, ini dikatakan lagi di sini, dilatasi pembuluh darah. Terjadi dilatasi pembuluh darah. Tentu saja pembuluh darah pada area cedera, sehingga sering juga diistilahkan sebagai terjadi dilatasi lokal pada area yang cedera. Dan meningkatnya permeabilitas mikrosirkulasi. Meningkatnya permeabilitas mikrosirkulasi. Pada kondisi normal, tidak ada cedera, tidak ada vasodilatasi lokal, kondisi normal, maka pada pembuluh darah, pada dinding pembuluh darah, ini terdapat sel endotelial yang berbaris rapat pada dinding pembuluh darah. Pada kondisi normal, banyak sel endotelial yang berbaris rapat di dinding pembuluh darah, sehingga kesempatan cairan di dalam pembuluh darah untuk keluar pada jaringan sekitar ini kecil, kemungkinannya kecil atau sedikit yang keluar. Nah, saya ulangi, pada kondisi normal, tidak cedera, tidak terjadi vasodilatasi lokal, maka sel endotelial pada dinding pembuluh darah ini berbaris rapat, sehingga kesempatan untuk cairan di dalam pembuluh darah ini keluar menuju jaringan sekitar cenderung sedikit, atau katakanlah ada yang keluar tapi terkontrol. Ada cairan yang keluar dari pembuluh darah menuju ke jaringan sekitar tapi terkontrol. Pada kondisi cedera, terjadi vasodilatasi lokal pada area cedera tentunya, maka sel endotelial pada dinding pembuluh darah yang tadinya berbaris rapat sekarang cenderung meregang. Terdapat celah antar endotelial, sehingga semakin besar kemungkinan cairan di dalam pembuluh darah akan keluar menuju jaringan sekitar. Sehingga ketika terjadi cedera, terjadi vasodilatasi lokal, barisan dari sel endotelial ini menjadi meregang, sehingga ada celah yang cukup luas, sehingga cairan dari dalam darah, dari dalam pembuluh darah akan keluar menuju jaringan yang cedera. Cairan apa yang keluar? Nah, contohnya adalah misal sel darah putih, plasma protein, leukosit, neutrofil. Cairan yang keluar ini menuju ke jaringan yang cedera. Untuk apa? Untuk melakukan defense mechanism. Untuk melakukan defense
defense mechanism. Seperti apa defense mechanism-nya? Pertama, menghilangkan sebab cedera. Menghilangkan sebab cedera. Ketika terjadi cedera jaringan, maka kemungkinan bakteri bisa masuk, maka kemungkinan ada benda asing yang masuk atau zat-zat patogen yang masuk, sehingga leukosit, plasma protein, antibodi, sel darah putih ini akan keluar menghilangkan sebab cedera, menghilangkan patogen tersebut. Selain itu juga membatasi area inflamasi. Membatasi area inflamasi. Sehingga patogen ini tidak dibiarkan berjalan-jalan ke seluruh tubuh. Dibatasi area inflamasi. Kemudian menghilangkan sel jaringan yang mati. Menghilangkan sel jaringan yang mati. Ketika terjadi cedera jaringan, maka sel jaringan yang cedera ini ada sel jaringan yang mati. Pada jaringan cedera tadi ada sel jaringan yang mati. Sel jaringan yang mati ini cenderung akan mengganggu sel-sel tubuh yang masih hidup, sel-sel tubuh yang sehat. Sehingga keluarnya plasma protein, leukosit, neutrofil, sel darah putih ini akan menguraikan sel-sel jaringan yang mati menjadi molekul-molekul kecil yang tidak berbahaya bagi tubuh. Sehingga kemudian ketika sudah tidak berbahaya, sel jaringan yang mati ini setelah diurai menjadi molekul-molekul kecil, maka sel jaringan yang mati ini akan diserap oleh tubuh. Selanjutnya, sebagai persiapan proses regenerasi. Nah, sebagai proses persiapan regenerasi. Sehingga inflamasi ini pada akhirnya akan dimulai proses regenerasi. Proses regenerasi akan dimulai ketika proses inflamasinya selesai. Oke, selanjutnya inflamasi akut. Dikatakan di sini inflamasi akut muncul secara cepat dalam hitungan jam atau bahkan menit. Nah, inflamasi akut muncul sangat cepat. Ketika terjadi cedera, maka hanya butuh beberapa menit untuk terjadi inflamasi. Kemudian mereda dalam beberapa hari. Konsentrasi inflamasi ini akan mereda dalam beberapa hari, 3-5 hari. Ini akan mereda konsentrasi inflamasinya. Ini disebut sebagai inflamasi akut. Ketika terjadi cedera, kemudian beberapa menit setelah cedera akan muncul inflamasi. Ini inflamasi akut. Dan mereda, inflamasi akut ini akan mereda dalam beberapa hari. Bisa 3 atau sampai 5 hari. Ada 5 tanda gejala utama pada inflamasi, yakni rubor, warna area yang cedera ini menjadi kemerah-merahan karena terjadi vasodilatasi, banyak darah yang berkumpul pada area cedera. Kemudian dolor, ada nyeri karena setiap jaringan yang cedera ini akan mengeluarkan zat nyeri, zat nyeri. Zat nyeri yang dikeluarkan jaringan cedera ini akan menstimulasi serabut saraf nyeri, sehingga akan dirasakan nyeri. Kemudian ada tumor, bengkak karena adanya cairan di dalam pembuluh darah keluar menuju jaringan sekitar, jaringan yang cedera, sehingga terkumpul cairan, terkumpul plasma protein pada jaringan yang cedera, sehingga jaringannya menjadi membengkak. Ada tumor. Kemudian kalor, meningkatnya suhu jaringan. Nah, meningkatnya suhu jaringan.
karena banyak darah yang berkumpul pada area yang cedera. Kemudian fungsiolesa, fungsinya lesi, ada menurunnya fungsi. Nah, jadi enggan untuk menggerakkan segmen yang cedera sehingga menghambat aktivitas fungsional. Nah, menurunnya fungsi, fungsinya lesi. Nah, selanjutnya, ketika terjadi cedera, maka sel jaringan, parenkim, dan sel pembantu jaringan, mast sel, makrofag, limfosit, akan memproduksi zat inflamasi. Inflamasi. Jadi ketika terjadi cedera jaringannya rusak, maka sel parenkim atau sel lokal pada jaringan tersebut dan sel pembantu jaringan, katakanlah sel parenkim ini merupakan tuan rumah jaringan tersebut. Kemudian ada sel pembantunya. Sel jaringan, sel tuan rumahnya, dan pembantunya ini akan memproduksi zat inflamasi ketika terjadi cedera. Nah, fungsinya untuk apa zat inflamasi ini dikeluarkan? Fungsinya untuk melindungi jaringan. Dengan cara apa? Zat inflamasi ini akan yang menyebabkan pembuluh darah menjadi dilatasi. Salah satunya, fungsi dari inflamasi ini akan membuat pembuluh darah akan menjadi dilatasi. Ketika pembuluh darah dilatasi, maka akan banyak cairan di dalam darah yang keluar menuju jaringan yang cedera. Akan banyak keluar plasma protein, leukosit, kemudian sel darah putih, antibodi keluar. Untuk apa? Untuk menghilangkan penyebab cedera, untuk menghilangkan patogen, untuk menghilangkan sel-sel jaringan yang mati, yang membahayakan bagi jaringan di sekitar. Nah, itu bagaimana kemudian sel pembantu ini menjaga majikannya, sel pembantu ini menjaga tuan rumahnya dengan memproduksi zat inflamasi. Zat inflamasi akan menyebabkan dilatasi lokal pada pembuluh darah, yang kemudian dilatasi lokal pembuluh darah ini akan menyebabkan keluarnya cairan di dalam pembuluh darah menuju ke jaringan yang terjadi cedera, membawa tentara-tentara, membawa sel darah putih, membawa antibodi, membawa plasma protein, membawa leukosit. Untuk apa? Untuk menghancurkan patogen yang ada, untuk menghilangkan sel jaringan yang mati, yang resiko mengganggu sel-sel tubuh di sekitar. Selanjutnya, neutrofil responder pertama ketika terjadi inflamasi akut. Nah, ternyata pada inflamasi akut ini ditemukan banyak jumlah neutrofil. Nah, ini contoh pada gambar. Ketika terjadi cedera, maka sel pembantu ini, makrofag dan mast sel ini akan mengeluarkan zat radang. Tidak hanya makrofag dan mast sel, tapi juga ada neutrofil dari dalam pembuluh darah keluar menuju ke area cedera, akan berkumpul seperti ini dan mengeluarkan zat-zat nyeri dan zat-zat inflamasi. Sehingga ketika terjadi vasodilatasi, maka banyak cairan yang keluar melewati celah-celah endotelial dan akhirnya cairan tersebut akan menggenangi jaringan yang cedera. Akan banyak terakumulasi cairan pada area cedera.
banyaknya cairan, banyaknya plasma protein yang berkumpul pada area cedera dinamakan sebagai eksudit. Nah, pada pemeriksaan lab, maka inflamasi akut ini mengindikasikan banyaknya neutrofil pada area cedera. Banyaknya neutrofil pada area cedera mengindikasikan adanya inflamasi akut. Terjadi vasodilatasi dan terjadi perubahan mekanisme vaskular. Bagaimana mekanisme vaskular? Nah, ini telah diterangkan pada slide selanjutnya. Nah, di sini terjadi cedera jaringan, kemudian mengakibatkan perubahan mekanisme vaskuler. Ketika terjadi cedera jaringan, ketika terjadi trauma, cedera jaringan, maka pada saat yang sama akan diikuti dengan kontraksi otot polos arteri. Adanya kontraksi dari otot polos arteri. Melakukan apa? Melakukan konstriksi pembuluh darah. Ketika terjadi cedera, maka pada saat itu otot polos arteri akan kontraksi untuk mengkonstriksikan pembuluh darah yang fungsinya untuk mencegah perdarahan. Agar ketika jaringan yang rusak, ketika trauma kemudian terjadi cedera jaringan, maka ketika perdarahan, maka perdarahannya tidak banyak karena respon dari otot polos arteri ini akan kontraksi atau konstriksi, mempersempit lumen pembuluh darah sehingga mencegah terjadinya perdarahan. Kemudian sel jaringan cedera mengeluarkan zat nyeri dan zat inflamasi. Jaringan yang cedera ini akan mengeluarkan zat nyeri dan zat inflamasi. Zat nyeri digunakan untuk apa? Nah, zat nyeri ini ketika dia menstimulasi saraf nyeri, maka seseorang tadi akan merasakan nyeri pada daerah yang cedera. Dan kemudian seseorang tadi akan lebih fokus kepada daerah yang cedera. Nah, ini seperti alarm untuk mengingatkan seseorang bahwa ada jaringan yang cedera. Hati-hati ketika bergerak. Jadi seperti alarm tubuh. Begitu juga zat inflamasi. Ini sebagai defense mechanism dari tubuh. Ketika jaringan cedera, maka mengeluarkan zat inflamasi. Zat inflamasi akan menyebabkan vasodilatasi lokal pada area cedera tersebut, sehingga akan banyak sel-sel darah putih, leukosit, neutrofil, plasma protein akan keluar dari dalam pembuluh darah menuju jaringan yang cedera. Digunakan untuk menghilangkan patogen, menghilangkan sel-sel jaringan yang rusak, membatasi area cedera, membatasi area inflamasi, sebagai defense mechanism. Nah, dikatakan lagi di sini, histamin, prostaglandin, nitrik oksid menstimulasi otot polos arteri untuk rileks. Nah, ternyata zat nyeri, zat radang yang dikeluarkan oleh sel-sel jaringan yang rusak seperti histamin, prostaglandin, nitrik oksid ini akan menstimulasi otot polos arteri yang tadinya awalnya konstriksi menjadi rileks. Pada saat trauma kan kontraksi tadi. Nah, konstriksi. Ketika terjadi cedera jaringan, sel-sel jaringan tadi akan mengeluarkan zat nyeri dan zat inflamasi. Zat seperti histamin, prostaglandin, nitrik oksid ini akan menstimulasi, merangsang otot polos arteri yang tadinya konstriksi sekarang menjadi rileks.
sehingga dimulailah adanya vasodilatasi lokal pada area cedera. Selanjutnya, terjadi vasodilatasi, peningkatan tekanan hidrostatik, dan adanya penurunan tekanan osmotik. Terjadi vasodilatasi dan ada peningkatan tekanan hidrostatik. Nanti akan diterangkan pada slide selanjutnya. Peningkatan tekanan hidrostatik ini atau tekanan hidrostatik yang lebih tinggi dibandingkan tekanan osmotik ini akan menyebabkan eksudasi, keluarnya cairan dari dalam pembuluh darah menuju ke jaringan yang cedera, diikuti dengan plasma protein. Ini disebut sebagai eksudasi. Ketika terjadi vasodilatasi lokal akibat cedera, maka sel-sel endotelial pada dinding pembuluh darah yang pada keadaan normal berbaris rapat ini akan menjadi merenggang. Ada jarak, ada celah antar sel-sel endotelial pada dinding pembuluh darah, sehingga memberi kesempatan cairan pada pembuluh darah untuk keluar melewati celah tersebut. Semakin banyak cairan yang keluar menuju jaringan yang cedera, semakin banyak plasma protein yang keluar menuju jaringan yang cedera, sehingga terjadi pengumpulan cairan dan plasma protein pada jaringan yang cedera. Ini disebut sebagai eksudasi.